Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello PC, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola, konsepnya apa saja dan penerapannya bagaimana dalam menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan gerak parabola. Apakah konsep penting yang ada pada gerak parabola dan bagaimana cara menggunakannya atau penerapannya? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. Go. Gerak parabola ini bisa kita pahami melalui suatu grafik atau gambar. Sebagai ilustrasinya, yaitu kita lukiskan dulu sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus berpotongan di titik koordinatnya, dan kemudian kita letakkan gambar untuk benda yang nantinya akan melakukan gerak parabola. Tolong diamati dengan seksama pada ilustrasi ini nanti. Nah, ini adalah sudah terjadi gerak parabolanya. Itu sama halnya kalau kita sedang menendang bola, itu kita tidak memperhatikan tendangannya, tetapi lihatlah bagaimana lintasan daripada gerak bola tersebut. Jadi gerak bola tersebut adalah berbentuk lintasan parabola atau gerak peluru, di mana benda tersebut bergerak punya kecepatan awal. Kecepatan awal ini terhadap X membentuk sudut tertentu sebesar theta, dan nantinya kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Gerak parabola dapat dianalisis dengan tinjauan dari gerak lurus beraturan, yaitu terhadap sumbu X-nya, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan pada arah sumbu Y. Jadi gerak parabola ini bisa diartikan paduan atau superposisi dari dua gerak, yaitu GLB dan GLBB. Dan seterusnya untuk pada gerak parabola ini ada beberapa konsep yang harus kita perhatikan dengan baik, yang mana jika pada sumbu X ini kecepatannya adalah awalnya V0x, pada saat T maka kecepatan dan posisinya adalah seperti pada gambar. Nah, pada posisi barunya tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y, bola terhadap sumbu X-nya memiliki kecepatan sebesar Vx, yang mana besarnya V ini sama dengan V0x, yang mana untuk pada arah sumbu X berarti kita pakai pedoman gerak lurus beraturan yang kecepatannya terhadap waktu konstan, dan untuk posisinya adalah sejauh X, dia sudah bergerak sejauh X. Berapa besarnya X? X adalah sama dengan X0 plus V0x dikalikan dengan waktu. Jadi jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, jika pada sumbu Y kecepatan awalnya adalah V0y, pada saat T tertentu seperti pada posisi yang ada ini bendanya, kecepatan dan posisinya adalah untuk Vy nya sama dengan V0y min GT. Kenapa min GT? Karena dilawan oleh percepatan gravitasi, arahnya ke bawah, melawan dari gerak daripada benda yang ke atas, sehingga kecepatannya semakin tinggi semakin kecil hingga mencapai titik tertinggi, dan kemudian dia akan jatuh bebas. Jadi Vy sama dengan V0y min GT, sedangkan untuk Y-nya, posisi terhadap sumbu Y-nya adalah sama dengan Y0 plus V0y kali T min setengah GT pangkat 2. Pada suatu titik tertentu, yaitu pada awalnya benda ini punya kecepatan sebesar V0, maka terhadap sumbu X adalah kecepatannya V0x terhadap sumbu Y, kecepatannya adalah
fenol Y, yang mana fenol X ini sama dengan fenol cos theta dan fenol Y-nya sama dengan fenol sin theta. Pada saat T tertentu, maka kecepatannya adalah sebesar pada sumbu X, Vx sama dengan fenol cos theta, yang besarnya konstan ya sebesar fenol cos theta itu, sedangkan untuk Vy-nya ke arah sumbu Y adalah fenol sin theta min Gt. Nah, ini adalah untuk setelah kita masukkan perumusan trigonometrinya. Dan kemudian karena punya kecepatan arah sumbu X dan sumbu Y, maka komponen vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y itu kalau jika dijumlahkan akan menghasilkan kecepatan total yang ada pada titik tersebut, yaitu sebesar V. Bisa dirumuskan V sama dengan akar V kuadrat plus Vy kuadrat, yang merupakan perumusan dari penjumlahan vektor. Dan arahnya, untuk arah vektor kecepatannya adalah bisa dicari dengan menggunakan perumusan matematik, yaitu tangen alfa sama dengan Vy per Vx. Kenapa demikian? Karena alfa, sudut terbarunya pada saat titik tersebut adalah sebesarnya adalah alfa. Tapi nanti pedomannya tetap pada sudut awalnya, sudut elevasinya yang sebesar theta. Jadi posisi saat T tertentu tadi adalah di titik P dengan koordinatnya X, Y, di mana X adalah fenol cos theta kali T dan Y adalah fenol sin theta kali T min setengah Gt pangkat 2. G adalah gravitasi, T waktu, Y simpangan arah vertikal, X simpangan arah horizontalnya. Dan theta adalah sudut penembakan atau sudut elevasinya. Selanjutnya mari kita cari konsep benda pada saat mencapai titik tertingginya. Pada saat mencapai titik tertingginya, maka kecepatan arah Y-nya atau Vy sama dengan 0, dan ke arah sumbu X-nya adalah Vx, nilainya konstan, yang besarnya adalah fenol cos theta. Karena Vy-nya sama dengan 0, maka pada saat mencapai titik tertinggi, kecepatan totalnya dilambangkan dengan Vh, velocity high, sama dengan besarnya Vx, yaitu fenol cos theta. Dan selanjutnya berdasarkan dari perumusan gerak lurus berubah beraturan, rumus kecepatan sesaat itu adalah Vy sama dengan fenol sin theta min Gth. Jadi dengan demikian besarnya Th itu sama hanya dengan fenol sin theta per G. Karena mencapai titik tertinggi tadi Vy 0 ya. Jadi 0 sama dengan fenol sin theta min Gth. Th-nya sama dengan fenol sin theta per G. Nah, ini adalah waktu saat mencapai titik tertingginya. Sedangkan untuk mencapai jarak ke arah sumbu X-nya pada saat benda mencapai titik tertingginya, kita berikan lambang XH sama dengan fenol cos theta kali Th. Karena Th-nya sama dengan fenol sin theta per G, maka Th kita ganti dengan fenol sin theta per G, hingga XH sama dengan fenol cos theta dikalikan dengan fenol sin theta per G. Berdasarkan rumus matematiknya, cos theta sin theta itu sama dengan setengah sin 2 theta. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan X hanya jarak pada saat mencapai titik tertingginya untuk ke arah sumbu X-nya adalah sama dengan fenol kuadrat per 2G sin 2 theta. Ini adalah posisi horizontal saat mencapai titik tertingginya. Y sama dengan fenol sin theta kali Th min setengah Gth kuadrat. Maka Th tadi kita ganti dengan fenol sin theta per G. Kita bisa tuliskan fenol sin theta kali fenol sin theta per G min setengah G kali fenol sin theta per G kuadrat. Nah, kalau kita keluarkan dari tanda kurungnya, maka akan kita peroleh
untuk penulisannya adalah menjadi fenol sin theta kali fenol sin theta per G dikurangi dengan setengah G kali fenol kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Jadi fenol kali fenol kuadrat sehingga YH menjadi fenol kuadrat per 2G kali setengah kali sin kuadrat theta. Jadi YH sama dengan fenol kuadrat per 2G sin kuadrat theta. Ini adalah posisi vertikal saat mencapai titik tertingginya. Dan pada suatu saat tertentu benda akan mencapai tanah kembali, permukaan kembali. Kalau sudah mencapai permukaan kembali atau tanah kembali, maka benda tersebut telah mencapai jarak terjauhnya ke arah sumbu X. Untuk mencapai jarak terjauhnya berarti benda menyentuh tanah. Saat menyentuh tanah, maka pada saat ini kecepatan ke arah sumbu X-nya tetap V0 cos theta, sedangkan pada saat di sini kecepatan ke arah sumbu Y-nya adalah V0 sin theta. Kalau kita jadikan satu atau kita jumlahkan, menghasilkan kecepatan totalnya adalah jumlah resultan dari Vx dan Vy sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Ingat, di sini saat mencapai titik terjauhnya simpangan ke arah sumbu Y-nya 0, yaitu YA-nya sama dengan 0. Sedangkan XA-nya adalah sama dengan V0 cos theta kali waktu sampai dia menyentuh tanah kembali, yaitu TA. Nah, TA ini besarnya 2 kali TH. TH tadi adalah titik tertingginya. Jadi setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan menjadi 2. Jadi sehingga dengan demikian TA-nya besarnya sama dengan 2 V0 sin theta per G. Inilah waktu untuk mencapai titik terjauh atau jarak terjauhnya terhadap sumbu X. XA sama dengan V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G. Maka untuk besarnya XA ini bisa kita cari dengan persamaan yang kita dapatkan di sini. Jadi XA sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 theta. Nah, ini adalah untuk posisi horizontal terjauhnya untuk pada gerak parabola atau gerak peluru. Nah, konsep yang sudah kita bahas ini marilah kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal tentang gerak parabola yang sering setiap hari kita jumpai. Soal nomor 1, seorang anak melempar batu dengan kecepatan 10 meter per sekon pada arah yang membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah horizontal, ya, di mana sin 30 derajat ini diketahui 0,6. Tentukan kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan ini adalah gambarnya. Oke, mari kita selesaikan untuk soal nomor 1 ini dengan memperhatikan gambar, juga kita tuliskan apa saja yang diketahui pada soal ini. Ternyata yang diketahui adalah V0 sama dengan 10 meter per sekon, θ-nya 37 derajat, sin 30 derajat adalah 0,6, maka untuk cos 37 derajatnya adalah 0,8, T 0,5 sekon. Maka Vx sama dengan V0 cos 37 derajat, cos 37 derajat adalah 0,8, maka V0-nya 10 kali 0,8 sama dengan 8 meter per sekon. Vy sama dengan V0 sin 37 derajat min GT, sama dengan 10 sin 37 derajat untuk V0-nya 10 ya, dikurangi dengan G-nya 10, T-nya 0,5, maka Vy sama dengan V0 kali 0,6 min 5 sama dengan 1 meter per sekon. Kemudian marilah kita cari berapakah besarnya kecepatan pada saat T sama dengan 0,5 sekon ini dengan menggunakan rumus penjumlahan vektor V sama dengan
akar VX kuadrat plus VY kuadrat sama dengan akar VX-nya 8 kuadrat plus VY-nya 1 dikuadratkan, hasilnya adalah akar 65 meter per sekon. Sedangkan arahnya dengan menggunakan perumusan tangen sisi depan per sisi samping, VY per VX sama dengan 1/8, maka arc stang sub 1/8 adalah menghasilkan alfa sama dengan 7,1 derajat. Jadi pada saat T setengah sekon atau 0,5 sekon ini, kecepatan batu tersebut sebesar akar 65 meter per sekon dan arahnya terhadap sumbu X membentuk sudut 7,1 derajat. Dan seterusnya, X sama dengan V0 cos 37 derajat kali T. V0 nya 10, cos 37 adalah 0,8, T nya 0,5, maka pada arah sumbu X jaraknya adalah 4 meter dan arah sumbu Y sama dengan V0 sin 37 derajat kali T min setengah QT kuadrat sama dengan 10 kali 0,6 kali 0,5 min setengah kali 10 kali 0,5 kuadrat sama dengan 3 min 1,25. 3 dikurangi 1,25 berarti sama dengan 1,75 meter. Jadi Y-nya adalah 1,75 meter, X-nya 4, maka dapat dinyatakan bahwa pada saat T sama dengan 0,5 sekon, posisi barunya berada pada koordinat 4,1,75 meter. Untuk selanjutnya soal yang nomor 2. Sebuah pesawat terbang menjatuhkan paket sembako pada daerah terpencil. Lihat gambar. Jika pesawat terbang mendatar dengan kecepatan 40 meter per sekon, jadi kecepatannya 40 dan arahnya mendatar pada ketinggian 100 meter di atas tanah, di manakah paket sembako menyentuh tanah relatif terhadap titik sembako itu mulai dijatuhkan. Jadi dijatuhkan dengan kecepatan awal 0, berarti jatuh bebas, tapi dia mengikuti gerak pesawat yang horizontal tadi ya. Nah, ini adalah gambarnya. Ada sebuah pesawat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dia bergerak mendatar ke arah sejajar dengan sumbu X dengan kecepatan 40 meter per sekon dalam waktu T sama dengan 0. Pesawat ini mulai menjatuhkan dengan gerak jatuh bebas menuju ke sasaran. Nah, ini sudah kita dapatkan gambarnya. Di manakah paket sembako menyentuh tanah relatif terhadap titik sembako itu mulai dijatuhkan, yaitu sejauh X. Oke, kita selesaikan. Untuk Vx-nya 40 meter per sekon, kemudian tinggi maksimumnya YH sama dengan 100 meter, di mana YH tinggi maksimum itu bisa kita cari dengan menggunakan konsep jatuh bebas, yaitu sama dengan setengah GT kuadrat. Y-nya 100 sama dengan setengah kali 10, T-nya kuadrat nanti kita temukan, yaitu 20 sama dengan T kuadrat, maka T sama dengan akar 20 atau sama dengan 2 akar 5 sekon. Nah, dengan demikian maka bisa kita cari berapakah X-nya dengan menggunakan X sama dengan X0, X dikalikan T, kecepatan dikalikan waktu. V0 X-nya adalah 40, T-nya 2 akar 5, maka hasilnya 80 akar 5 meter. Jadi sembako tersebut akan jatuh pada jarak 80 akar 5 meter menyentuh tanah relatif terhadap titik sembako tadi mulai dijatuhkan. Nah, itu adalah untuk penyelesaian soal nomor 2, dan selanjutnya untuk soal nomor 3. Sebuah bola dipukul dengan kecepatan 6,5 meter per sekon bersudut theta terhadap horizontal. Jika diketahui sin theta sama dengan 12/13, percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan A, lamanya waktu bola hingga kembali ke tanah atau jatuh ke tanah, B,
ketinggian maksimumnya, mencapai tinggi maksimumnya, dan kemudian C jarak terjauhnya hingga mencapai tanah tadi. Ini adalah gambarnya pada gerak parabola terhadap sumbu X dan sumbu Y punya sudut elevasi theta. Oke, untuk kita selesaikan, V0 sama dengan 6,5 meter per sekon, sin tetanya adalah 12/13, maka cos tetanya adalah 5/13 dengan G 10 meter per sekon pangkat 2. Maka lamanya waktu bola hingga mencapai tanah kembali adalah kita lambangkan dengan TA. TA-nya adalah sama dengan 2 V0 sin theta per G, sama dengan 2 kali 6,5 kali 12/13/10 sama dengan 12/10, berarti TA-nya sama dengan 1,2 sekon. Kemudian untuk yang B, ketinggian maksimumnya YH adalah sama dengan V0 kuadrat per 2G sin kuadrat theta sama dengan 6,5 kuadrat per 2 kali 10 dibagi 12/13 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 6,5 kuadrat kali 6/6,5 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 10, sehingga 6,5 kuadrat dengan 6,5 kuadrat saling meniadakan, hasilnya adalah sama dengan 36 dibagi 20 sama dengan 1,8 meter. C jarak terjauhnya XA. XA sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 theta. Sin 2 theta itu bisa kita ganti dengan 2 sin theta cos theta, sehingga dengan demikian XA menjadi sama dengan V0 kuadrat per G kali 2 sin theta cos theta. V0 nya 6,5, berarti 6,5 kuadrat dibagi G nya 10 dikalikan 2 kali sin theta nya 12/13 dan cos theta nya 5/13, sehingga 6,5 kuadrat bisa saling meniadakan, maka tinggal 12 kali 2,5 adalah 30 dibagi 10, maka besarnya XA sama dengan 3 meter. Demikian pembahasan fisika SMA tentang konsep gerak parabola dan penerapannya. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.